seperti orang-orang kafir Makkah. Mereka sebagian adalah orang-orang yang tidak percaya tentang adanya yaumul ba'ats. Tidak percaya terkait tentang adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai hari dibangkitkan atau yaumul ba'ats. Karena mereka menganggap setelah kematian tidak ada kehidupan kembali. Dan menurut mereka mustahil orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Oleh karena itu Allah menjawab, fa innama hiya jasratun wahidun. Untuk mengembalikan manusia seperti semula, Allah cukup meniupkan sangkakala atau jeritan yang sangat keras agar manusia yang mati menjadi hidup. Lalu bagaimana ketika mereka telah hidup? Ya sebagaimana cerita yang sering kamu dengar. Jadi setelah yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia itu, orang akan berjalan menuju kemana arah yang mereka tidak ketahui. Saking bingungnya, saking takutnya, mereka dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu dalam keadaan telanjang. Mereka tidak sadari keadaan itu. Pokok mereka berjalan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Sing perbuatannya elek-elek, ngikut sing elek-elek. Sing perbuatannya bagus-bagus, ikut kepada yang bagus-bagus. Sing dulu nyantri, mereka akan ikut kepada gurunya. Gurunya akan ikut kepada gurunya lagi. Sampai kemudian gurunya ngikutin, nyariin gurunya lagi. Untuk apa mereka berjalan mencari tujuan itu? Adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari syafaatul utsma. Syafaat besar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diberi oleh Allah keutamaan bagi umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat itu. Kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak punya syafaat. Dulu saya juga pernah tergoda dengan istri saya untuk memakan buah huldi. Sana kamu, sana ke Nabi Ibrahim. Datang kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, saya tidak bisa beri syafaat. Lawang ayah saya saja pembuat patung. Sana pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan saya tidak bisa memberi syafaat. Lawang saya saja dijadikan Tuhan oleh sebagian daripada hambanya Allah atau manusia. Sana pergi ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammadlah yang diberi oleh Allah syafaatul utsma untuk memberi pertolongan kepada kita. Ketika sudah mendapat pertolongan, maka pada saat itu tujuan kita adalah menunggu. Di situ disebutkan tadi faidahum yang durun. Kita akan menunggu setelah dibangkitkan itu. Menunggu apa? Menunggu perjalanan selanjutnya. Jadi ada yaumul ba'ats, itu kita menapaki sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah syafaatul utsma dari Nabi Muhammad. Setelah itu juga masih nunggu juga. Untuk kemana? Memperjalani sirotol mustaqim. Nah, inti di dalam ayat ini adalah menegaskan bahwa besok kita itu akan dibangkitkan. Itu intinya. Dengan demikian anggapan-anggapan kufarul Makkah, kafir Makkah pada saat itu yang mengatakan kita tidak akan mungkin bisa kembali utuh seperti semula, itu adalah anggapan yang salah. Al-Quran menjawab, fa innama hiya zajratun wahidah. Pada satu saat nanti Allah akan menghentakkan, membengokkan suara dalam tanda kutip yang disebut dengan tiupan sangkakala
untuk mengembalikan manusia seperti semula. Itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam keyakinan Islam. Jadi manusia dikembalikan kembali seperti semula. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, janji-janjinya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pada saat itu nanti ketika kita sudah sampai Shiratal Mustaqim, pada saat itu pula lah kita akan dipisahkan. Mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Mana yang mereka harus masuk neraka, mana yang mereka diperbolehkan untuk masuk surga bi ghairi hisab. Pada saat itu, kalau nanti kita lihat baca dari ayat ini selanjutnya ataupun di dalam tafsirnya, manusia yang menyeberangi Shiratal Mustaqim itu Allah hentikan manakala dia tidak memiliki perbuatan-perbuatan baik atau sesuai dengan syarat untuk masuk surga bi ghairi hisab. Dihentikan di Shiratal Mustaqim itu. Dengan cara apa? Dijatuhkannya mereka dari Shiratal Mustaqim itu. Kemudian mereka akan terseleksi sendiri. Mana mereka yang berbuat baik atau mana mereka yang berbuat buruk, sangat buruk, atau setengah buruk dan lain sebagainya. Terseleksi sendiri. Terkelompokkan sendiri. Jadi Allah nggak bingung-bingung begitu untuk memilih. Dan Allah juga tidak akan salah untuk memilih mana yang mereka berbuat dolim dan tidak berbuat dolim. Pada saat itu kita hanya mendapat satu penyesalan yang sangat dalam. Nyesel. Dulu ketika masih hidup, kawan-kawan bisa ngaji kok kita nggak ngaji. Padahal kita bisa ngaji sebetulnya. Dulu masih ketika hidup, kawan-kawan bisa berbuat baik kok kita tidak bisa berbuat baik. Mereka bisa ibadah kok kita tidak bisa beribadah. Maka akan tampak semua apa perbuatan kita. Kenapa kita tidak bisa beribadah waktu itu? Mengapa kita tidak bisa ngaji waktu itu? Salah satunya malas. Salah satunya mengikuti hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang mencegah kita untuk sampainya kita melakukan atau berbuat kebaikan. Lebih peduli kepada keinginan. Lebih memperdulikan kepada kesenangan-kesenangan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan innad dunya la'ibun walahun. Dunia itu adalah tempat permainan. Dan tempat sandupoyo menjebak kita dalam ruang yang tidak sebetulnya. Sudah diingatkan semacam itu. Kita ingat itu. Nanti di akhirat. Saat ini memang tidak ingat. Buktinya apa? Ketika menginginkan sesuatu keinginan, kita ikuti keinginan itu. Yang kita sebut dengan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu bentuknya kan ada dua macam. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Contohnya awakmu mangan. Awakmu pengen mangan. Nah itu namanya nafsu. Diperbolehkan. Nah yang diperbolehkan itu pun juga tetap ada batasnya. Makan kok terlalu banyak, meski itu diperbolehkan asalnya, akan menjadi tidak boleh. Hal yang sama, awakmu mangan bakso, oleh enggak? Hah? Pakai uangmu sendiri itu, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau seandainya waktu jam-jam tertentu, yakni jam-jam kegiatan, kamu harus mengikuti kegiatan kok makan bakso, boleh atau tidak? Itu yang disebut dengan batasan-batasan tentang sesuatu yang diperbolehkan. Siapa yang mereka bisa membatasi dan tahu diri terkait tentang batasan terhadap sesuatu yang diperbolehkan, inilah orang yang disebut dengan orang yang riyadoh. Orang-orang yang riyadoh. Jadi riyadoh itu bukan hanya puasa. Riyadoh itu kan mengolah diri. Berlatih.
Orang yang mencegah dirinya untuk melakukan satu kebaikan yang tidak pada tempatnya, kemudian dia tidak melakukan sesuatu itu berarti dia telah riyadotun nafs. Melatih diri, melatih nafsunya untuk tidak melewati batas-batas kebolehan. Yang kedua, hawa nafsu itu bentuknya memang sesuatu yang diharamkan. Berzina itu diharamkan. Oke, kita kadang-kadang bisa menolak kemaksiatan. Tapi kadang-kadang tidak bisa menolak kebolehan yang dibatasi oleh syariat. Kalau tentang sesuatu khomer, itu yang dilarang, kita masih bisa mencegahnya untuk tidak meminumnya. Tapi dalam hal-hal tertentu, contoh. Tadi saya katakan, makan yang diperbolehkan, itu kadang-kadang kita makan berlebihan. Karena menganggapnya masih boleh. Tapi ingat, ada batas di situ. Bermain boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada batasnya di situ. Nah, itu yang sering orang-orang terjebak di dalam bingkai ini. Ya. Nah, itu saja sudah susah, apalagi mencegah diri dari kemaksiatan. Saya kira lebih banyak orang selamat tercegah dari kemaksiatan dibanding orang yang selamat tercegah daripada sesuatu yang boleh, namun dibatasi oleh syariat untuk menjalankannya. Itu seolah-olah kita disebut dengan laibu walahu. Terjebak dalam permainan dunia dan terjebak dalam godaan daripada dunia itu. Godaan daripada dunia itu. Nah, dari situ nanti orang terpilih. Mana mereka yang selamat, mana yang tidak selamat. Mana mereka yang memiliki dosa-dosa besar, mana mereka yang tidak memiliki dosa-dosa besar. Itu nanti di Siratal Mustaqim akan terpisah-pisahkan.